Wajah dirawat biar berseri, kulit panas terkena matahari. Tetap semangat di hari ini, janganlah malas dan lupa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku awali video aku dengan nyuci pakaian lagi nih teman-teman. Setelah di video sebelumnya kan aku udah jelasin ya teman-teman, kalau misalnya kemarin aku nggak nyuci pakaian karena kan kemarin tuh aku lagi ngalamin insiden yang bener-bener horor banget. Buat kalian yang belum nonton videonya, boleh ditonton ya video aku yang sebelumnya. Karena memang kemarin itu hati dan pikiran tuh bener-bener nggak sinkron banget gitu ya. Makanya aku memang nggak nyuci teman-teman. Dan hari ini aku memutuskan buat nyuci pakaian di pagi hari ya pastinya. Dan memang hari ini tuh cucianku numpuk banget ya teman-teman ya. Mungkin karena efek kemarin nggak nyuci gitu ya. Jadi kebayang lah ya teman-teman sebanyak apa cucian aku. Ditambah lagi aku tuh punya anak itu 2 gitu ya. Belum lagi pakaian aku, pakaian paksu gitu ya. Mana 2 hari pula nggak nyuci gitu ya. Jadi ya wajar banget ini pakaian tuh numpuk banget. Dan bener-bener pagi ini aku tuh ngedahuluin buat nyuci pakaian daripada ngerjain kerjaan yang lain gitu. Mohon maaf ya teman-teman, kadang itu pas lagi voice over gini kadang suka keselak gitu ya, kayak ada yang ngeganjel gitu ya di tenggorokan. Jadi kadang mohon maaf ya kalau misalnya agak kurang nyaman gitu pas aku voice over. Nah di sini tuh bener-bener enak ya teman-teman nyuci, seperti yang udah sering aku bilang di video-video aku yang sebelumnya itu. Karena memang ini tuh kayak tempat terbuka gitu kan, jadi kayak berasa plong banget gitu ya pas nyuci kayak gini tuh. Tapi ya gitu deh teman-teman, kadang itu jadi berasa kayak pusat perhatian para tetangga gitu ya. Karena pas mereka keluar pasti ngelihatnya tuh aku gitu ya. Mungkin karena mereka tuh ngelihat ya ampun dari tadi cuciannya nggak kelar-kelar gitu ya. Karena memang cucianku tuh banyak dan semuanya aku cuci manual. Jadi ya lumayan deh teman-teman, lumayan lama gitu ya aku nongkrong di sini. Oke, udah beres aku nyuci pakaian. Di sini aku langsung bilas nih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya nyuci pakaian itu yang ngebilasnya itu 2 kali ya teman-teman, tergantung banyaknya busanya gitu ya. Kalau misalnya 2 kali kayak gini busanya udah nggak banyak, udah agak keset ya udah gitu ya. Kalau misalnya masih ini masih apa namanya, masih kayak licin-licin, masih kayak ada sabun-sabunnya ya dibilas lagi gitu. Karena kalau misalnya pakaian tuh nggak bersih dibilasnya itu suka bau apek gitu. Ini tuh aku sebenarnya kayak bolak-balik nyalain air ya teman-teman, cuman ya nggak apa-apa gitu ya kalau sekarang itu bolak-balik nyalain air. Karena kan saat sekarang ini aku kan lagi nggak mikirin token gitu ya teman-teman, karena kan aku lagi nggak ada KWH listrik. Pokoknya buat kalian yang pengen tahu kenapa kok aku nggak ada KWH listrik, boleh ditonton video aku yang sebelum video ini. Di situ aku udah jelasin banget teman-teman, aku tuh udah berasa kayak curhat gitu ya panjang lebar di video sebelumnya itu. Jadi kan kalau misalnya video sebelum di hari-hari sebelumnya gitu ya, kalau misalnya pas aku mau ngidupin air terpaksa harus nyabut kulkas dulu atau TV dulu gitu, atau Magicom dulu yang dicabut gitu. Tapi kalau sekarang dicolokin semua pun nggak kebalik teman-teman ya, atau nggak ngecetek gitu ya. Kalau biasanya mah pasti teman-teman kebalik gitu ya screennya. Kalau sekarang mah udah enggak gitu ya, mungkin karena mau langsung dicolokin ke kabel yang gede, yang besar gitu. Jadinya ya tambah kuat gitu ya arusnya ke rumah. Dan teman-teman di sini setelah aku beres nyuci gitu ya, barulah tadi itu tuh ada nemu kabel-kabel teman-teman yang lumayan cukup gitu ya buat disambungin ke mesin cuci. Kebayang nggak kalian keselnya aku tuh gimana gitu ya, udah beres aku itu nyuci baru kabelnya itu nemu, padahal dari kemarin-kemarin tuh dicariin malah nggak ada. Malah ini tuh udah beres aku nyuci malah dia itu ketemu dong kabelnya. Tapi ya tetap bersyukur teman-teman, berarti besok atau selanjutnya aku bakalan nyuci di mesin cuci. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya tadi kalau ada kedengeran suara anak-anak, karena itu pas aku voice over anak-anak itu datang dan teriak gitu ya. Jadi mohon maaf agak ada sedikit gangguan suara anak-anak di voice over aku.
Jadi ini juga teman-teman pakaian-pakaian aku udah pada aku keringkan di mesin cuci. Jadi palingan itu juga ntar setengah hari bakalan ini ya, bakalan apa namanya, bakalan kering ya teman-teman, karena ini kan udah dikeringkan gitu. Tapi kalau misalnya pas aku nyuci manual kemarin gitu ya, dan itu nggak dikeringin di mesin cuci, itu nyampe sore teman-teman, itu ya tetap aja masih ada yang belum kering. Tapi kalau ini mah kering semuanya gitu ya, karena memang ini tuh udah dikeringin di mesin cuci. Pokoknya sekarang itu udah agak plong nih teman-teman, perasaan aku sedikit, karena mesin cuci kan udah bisa digunain gitu ya buat aku nyuci selanjutnya besok. Jadi ya lumayan sedikit berkurang juga nih teman-teman kerjaan aku, karena kan kalau nyuci di mesin cuci itu kan bisa disambi gitu ya, kalau nggak bisa ngerjainnya siang malam pun bisa gitu. Jadi ya agak legaan sedikit ya, lumayan sih teman-teman ya, menikmati beberapa hari nyuci manual yang lumayan bikin pegel. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak ya teman-teman, karena next bakalan nyuci di mesin cuci lagi, alhamdulillah. Ini cucian aku banyak ya, karena kan ini cucian aku untuk 2 hari ya teman-teman. Dan itu jangan salfok sama si kakak gitu ya. Sebenarnya dia itu mau main keluar, cuman karena dia ngelihat aku ada di sini, mungkin kayak takut gitu ya kalau misalnya nanti aku suruh masuk lagi. Alhasil dia itu ngerayu aku, katanya itu cucu katanya gitu ya. Dia itu pengen minta cium. Jadi ya udah, pas udah dicium langsung deh dia itu kabur main ya teman-teman ke samping. Tapi itu ada pak suami ya teman-teman di situ. Oke, singkat cerita ini di siang hari nih teman-teman, ini tuh ada apa ya, ada apa ya, maksudnya ada yang lagi mau nebang pohon rambutan gitu ya, yang pohon rambutan aku, karena kan udah bener-bener kayak trauma dan takut banget teman-teman dengan tragedi yang kemarin gitu. Alhasil di sini hari ini si pohon rambutan itu mau ditebang gitu teman-teman, tapi sebelum ditebang ini tuh dipotong-potongin dahan-dahannya atau ranting-rantingnya dulu, biar apa, satu biar nggak kena atap gitu ya, terus juga yang kedua biar nggak kena kabel lagi, terus juga yang ketiga itu ya biar lebih mudah gitu ya motongnya nanti gitu teman-teman. Jadi ya biar aman lah gitu ya, makanya itu tuh dipotong-potongin dulu dahan-dahannya dari yang kecil sampai yang agak sedang-sedang gitu teman-teman. Sama orang gitu ya, itu bukan pak suami ya, tapi itu orang ya, kita bayar lah gitu teman-teman, karena ya pak suami itu nggak berani dia teman-teman kalau manjat-manjat kayak gitu, jadi ya harus bayar orang. Ini tuh orang yang motong-motongin dahannya itu sekalian nanti yang motong yang ini ya, yang nebang pohonnya gitu teman-teman. Karena memang udah terlanjur horor banget sama kejadian kemarin gitu ya. Jadi ini tuh aku memang langsung kompak sama pak suami ya teman-teman, memutuskan untuk menebang ini si pohon rambutan biar nggak terjadi lagi hal-hal yang kayak kemarin gitu ya, karena itu bener-bener horor banget dan bikin malam-malam itu nggak tenang gitu ya pas mau tidur gitu teman-teman. Masya Allah, bener-bener mengerikan gitu. Jadi kalau misalnya udah ditebang kayak gini kan nggak perlu khawatir lagi gitu teman-teman, takut nggak bakalan takut patah lagi gitu ya. Terus juga ke rumah itu bakalan lebih terang juga gitu teman-teman, dan juga bakalan mengurangin sampah gitu ya ke depannya. Ya walaupun akhirnya bakalan lebih panas gitu ya, tapi nggak apa-apa lah daripada antara atap aku atau rumahku hancur karena ini tuh patah, ya mendingan kena panas gitu ya teman-teman di siang hari. Nah ini si bapaknya udah mulai ya teman-teman buat motong-motongin si dahan-dahannya gitu. Ya memang ini tuh benar-benar harus dilakukan oleh orang yang profesional ya teman-teman. Kalau misalnya nggak biasa jangan nyoba-nyoba, karena itu berbahaya banget. Aku ngelihatnya aja itu serem teman-teman. Dia tuh bawa ini ya mesin senso gitu ke atas pohon gitu ya, terus dipotong-potongin si dahan-dahannya gitu ya. Aduh aku ngelihatnya aja tuh ngilu teman-teman, ngeri-ngeri sedep gitu ya. Tapi karena memang dia itu udah ahlinya, udah terbiasa, ya aman gitu. Makanya buat kalian yang nggak pernah nyoba jangan dicoba-coba. Dan singkat cerita teman-teman, di sini aku cepetin aja. Ini tuh udah beres aja, dipotong-potongin semuanya. Dan ini si bapak lagi motong-motongin dahan-dahan yang lumayan agak besar-besar dan panjang-panjang gitu ya, biar pas ngangkatnya juga mudah dan biar bisa sekalian buat dijadiin kayu api gitu. Karena kan dia udah pendek ya, tinggal dijemur doang, ntar udah kering tinggal dibelah-belah aja. Aku tuh bener-bener langsung ini ya teman-teman, langsung tarik napas panjang ngelihat itu si sampah dedaunannya di halaman, karena bakalan kebayang banget pak suami nanti tuh gimana gitu ya ngebersihinnya, pasti kewalahan. Aduh yang sabar ya pak suami.
Dan nih teman-teman, ini tuh tetangga aku juga minta tolong sekalian sama yang nebang pohon rambutan itu buat nebang pohon mangga yang dekat rumahnya karena udah terlalu tinggi banget. Dia itu tuh miringnya arah ke rumahnya gitu ya. Jadi dia itu juga takut alhasil ya udah di sini tuh ditebang dan kami tuh ya berebut si buah mangga. Tapi ternyata ini mangganya agak asem teman-teman, terus juga kalau yang udah mateng itu agak banyak yang busuk gitu ya. Tapi aku juga gercep nih teman-teman buat berebut karena berebut kayak gini tuh seru gitu ya sama anak-anak para bocil-bocil ini. Si Twin juga teman-teman ikut ya buat ngekor buat buat ngutip si mangga-mangga ini. Ini tuh walaupun udah dikumpul-kumpulin gitu ya mangganya sama para bocil-bocil itu, padahal mereka itu nggak mau teman-teman, tapi mereka itu ngebantuin buat ngumpulin si mangga-mangganya. Siapa yang mau ya ambil gitu. Kalau pas udah nebang-nebang pohon kayak gini teman-teman, terus ada buahnya, itu kayak berasa rame banget gitu ya, anak-anak kayak berasa seru gitu teman-teman, berebut-rebut gitu ya bareng-barengan sama mereka gitu teman-teman, kayak ya seru aja gitu ngelihatnya. Oke deh teman-teman, kita lanjut nih teman-teman. Hari ini aku mau share ke kalian progres renovasi hari ini. Dan ini tuh si Pak Tukang udah mulai mau bikin alas buat ngecor si meja kompor aku. Nah ini tuh Pak Tukang datangnya itu memang udah setengah harian gitu teman-teman, udah setengah hari gitu baru dia itu datang karena ya ada sedikit kendala lah gitu teman-teman. Jadi ya baru datangnya tuh siang, tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman. Pak Tukang itu sempatnya itu memang baru agak siangan gitu ya karena memang tadi ada sedikit kendala gitu. Oh ya teman-teman, ini tuh adalah progres renovasi di hari yang ke-27. Jadi itu udah 27 hari pengerjaan ya teman-teman. Kalau target awal Pak Tukang itu palingan katanya itu sih kayak cuma nggak nyampe sebulan itu bakalan beres gitu ya. Cuman kan namanya juga renov kayak gini kadang ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya, dari misalnya kayak sakit atau segala macem. Dan itu kan nggak bisa dihindar gitu teman-teman. Dan Pak Tukang itu juga kadang tuh sakit gitu ya. Terus juga pas lagi mau kesini kadang tuh kendala di motornya karena kan memang lumayan jauh gitu ya dia itu kesini. Kalau pas lagi pulang ke Pekanbaru gitu. Tapi kalau pas lagi nggak pulang ke Pekanbaru itu nggak terlalu jauh dari rumah teman-teman, tempat nginepnya si Pak Tukang gitu. Oh ya teman-teman, kalau kalian salfok sama di bagian dinding itu, di bagian sudut itu kayak bocor, kayak basah gitu kan. Nah itu karena memang untuk di bagian tempat tangki air aku itu kan baru dicor doang gitu ya. Dan itu kan belum di plester gitu. Nah itu tuh makanya itu bocor teman-teman. Nanti kalau misalnya udah di plester gitu ya, udah di pokoknya kayak di plester halus lah gitu teman-teman, itu nggak bakalan bocor lagi gitu ya kata Pak Tukang, karena kan kemarin cuma dicor gitu kan, belum di plester. Jadi nanti tuh di plester dan rencananya kata Pak suami juga bakalan dicat gitu teman-teman, biar lebih biar lebih bagus dan biar nggak bocor gitu ke bagian dalam. Karena kan memang di bagian tangki air itu kan nggak pakai seng gitu ya, jadi ya masih bocor lah ke dalam rumah. Nah ini nih teman-teman, Pak Tukang itu pokoknya hari ini tuh dia tuh fokus buat ngasih alas-alasnya gitu ya teman-teman, buat ngecor besok gitu ya. Jadi ini tuh dicicil-cicil dulu. Di sini tuh ada lampu ya teman-teman dibikin biar kayak kelihatan terang, karena kan udah pakai atap semua ya, jadi udah mulai agak gelap gitu teman-teman kelihatannya di bagian dalam. Jadi kalau misalnya pas lampunya itu nggak dinyalain itu kayak kurang jelas gitu ya Pak Tukang itu mau kerja. Dan itu tuh di belakang itu tuh juga bapak yang nebang pohon rambutan aku juga mintain tolong buat sekalian motong-motong si pohon sawit yang ada di belakang rumah yang beberapa waktu lalu juga ditebang. Itu biar nanti tuh senang gitu ya buat ngegesernya, buat pindahinnya, karena udah dipotong kecil-kecil gitu ya. Maksudnya bukan kecil-kecil banget sih, dipotong ya sekuatnya buat buat digeser gitu teman-teman, biar lebih mudah gitu nanti. Karena memang rencananya kalau udah beres ntar ini semua di bagian belakang itu bakalan dibersihin semuanya. Aku juga bakalan bikin keran satu di luar dan juga bakalan bikin tempat ngerebus air gitu teman-teman di bagian belakang. Jadi ya harus dibersihkan biar lebih biar lebih lega gitu. Nah di sini Pak Tukang itu pokoknya lagi masang-masangin kayu-kayunya dan lagi ngetes gitu nanti posisi dari wastafelnya gimana gitu ya teman-teman. Pokoknya udah kebaca lah sama kalian ya kira-kira gimana bentuk penampakannya ini tuh nanti.
Iya teman-teman, kemarin itu banyak banget yang komen katanya itu ternyata mahal banget gitu ya untuk upah harian di tempat aku. Iya teman-teman, memang mahal banget ya kalau di sini. Tapi ya mau gimana, karena memang itu ya di sini tuh segitu gitu ya. Jadi nggak mau ya kita harus ngikutin kalau misalnya harian gitu. Oke deh teman-teman, makasih ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas hari ini dan juga udah ngikutin progres renovasi aku di hari ke-27. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Pokoknya kalau ada kata-kata yang salah, aku minta maaf, dan kalau ada kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.